Oke, halo semuanya, welcome to my channel dan nama saya Jody Erensyah. Belakangan ini banyak sekali orang-orang tuh pengen terkenal, jadi mereka tuh melakukan apapun supaya bisa viral. Bikin video-video aneh, kontroversi, dan bahkan menjijikan mungkin ya. Salah satunya video yang sempat viral yang kemarin itu, bukan yang 19 detik ya, tapi udah lama, yang 1 bulan yang lalu. Itu video tentang seorang wanita yang bilang kalau orang kaya itu nongkrongnya di mall. Ini ya, kalau kalian belum tonton videonya, ini saya putar videonya. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Oke, tadi dia bilang kalau orang kaya itu nongkrongnya di mall. Terus ada juga lanjutan video yang berikutnya yang kontroversi dari dia. Ini ada videonya tentang Sultan kok nggak bisa ngomong R? Nggak apa-apa nggak bisa ngomong R. Yang penting HP-nya banyak ya. Kameranya 3 ya. Iya, HP-nya banyak sih, HP-nya banyak, 3. Ini iPhone katanya. Ini katanya iPhone 11 kayaknya ini. Pokoknya ini HP-HP mahal ini ya, orang-orang kaya biasanya punya, tapi ya nggak gitu juga sih. HP kamu apa? Ini HP yang Viva. Apa Cina? Wah, nggak bisa beli iPhone ya? Nggak bisa kan? Bilang nggak bisa kan beli HP iPhone, ya nggak bisa kan beli HP kayak gini ya. Apa ya, nanti gue buktikan deh, nanti gue juga bisa kok beli kayak gitu. Tapi nggak perlu disombongi juga ya. Otot banget lu pengen viral. Gua kasih tahu lu ya. Gue udah viral, gue orang paling viral di Indonesia ya. Lu nggak viral, lu kaum bawahan, lu jangan ngomong deh sama gue ya. Dia itu bilang kalau saya itu orang yang paling viral dari yang viral gitu. Tapi ya jujur nih ya, gua nggak tahu nih orang siapa gitu. Tapi dia ngaku-ngakunya orang yang paling viral. Mang Ade Londo itu aja udah lebih viral, dan sekarang ini aja ada yang video terbaru kan lebih viral kan, yang 19 detik itu, dan itu lebih viral daripada dia orang nih. Ini oke, kalau kalian kenal sama ini orang, coba kalian komentar di kolom komentar ya. Beneran jujur gua nggak kenal sama ini orang, sumpah gua nggak kenal. Dan bahasanya itu juga di akhir video bilang kalau Lu nggak viral, lu kaum bawahan, lu jangan ngomong deh sama gue ya. dia bilang kaum bawahan. Oke, orang dia bilang bahwa kita ini kaum bawahan ya. Memang sih orang-orang kaya itu biasa di atas, tapi ketika di akhirat juga mereka yang paling nunggu lama di akhirat waktu perhitungan amal. Beneran, bedanya 50 tahun. Kalau kalian orang Islam masih biasanya tahu tuh. Oke, sekarang ini kita bukan mau bahas tuntas tentang video ini, tapi gua mau buka wawasan kalian sedikit ya mengenai orang-orang kaya sebenarnya dan bagaimana orang kaya itu bersikap. Oke, dimulai dari yang cewek ini tadi bilang kalau orang kaya itu nongkrongnya di mall. Memang sih orang-orang kaya itu biasa nongkrong di mall, tapi nggak gitu juga. Karena gini teman-teman, orang kaya itu nggak mesti nongkrong di mall, benaran. Karena ini menurut gua ya, kayanya seseorang itu tidak diukur seberapa banyak harta yang dia punya. Kayanya seseorang itu tidak diukur seberapa banyak harta yang dia punya, tetapi kayanya seseorang itu diukur seberapa banyak dia menyedekahkan hartanya. Contohnya gini, misalnya ada pengemis di pinggir jalan. Orang biasa tuh ngasih duit 2.000, syukur-syukur 5.000. Tapi kalau memang Anda orang kaya, seharusnya Anda ngasih pengemis itu 100.000, 500.000, 1 jutaan. Kalau Anda orang kaya, gitu dong. Karena gini, harta yang kita punya itu tidak sepenuhnya milik kita sendiri. 2,5% itu milik hak orang lain. Makanya dalam Islam itu diwajibkan membayar zakat untuk mensucikan harta. Dan juga kita harus tahu bahwa harta semua yang kita punya itu adalah titipan. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya ketika menuju akhirat, yang dibawa itu ya berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan akhirat itu ya cuman amal dan bukan mall. Jadi ya percuma gitu kalau banyak harta di dunia tapi amalnya akhirat dikit ya, pahala ya. Ya cuma juga kan. Jadi ya nggak usah disombongi juga, nggak bakal dibawa mati juga kan harta itu. Kecuali kalau kain kafan kalian pakai kantong, tapi nggak mungkin sih kain kafan itu pakai kantong. Selama ini gua belum pernah sih ada orang meninggal pesan kantong 10 kantong gitu supaya bawa duitnya, itu belum sih. Tapi kalau kayaknya ada, tapi itu orang-orang yang aneh, yang gila.
Karena di alam kubur nanti juga akan timbun tanah gitu kan. Mungkin ada belatung, ulat-ulat atau ular itu yang menggerogoti tubuh kita, jasad kita. Jadi nggak usah disombongi gitu. Kita harus tahu bahwa orang kaya itu nggak kayak gitu, nggak perlu sombong. Contohnya nih, kita bandingi orang-orang kaya di dunia ini. Si Bill Gates misalnya. Bill Gates itu kekayaannya itu sampai ribuan triliun. Kekayaannya itu bisa membeli sebuah negara, tetapi dia nggak sombong coy. Cara Bill Gates menghabiskan uangnya bukan untuk, sebenarnya bingung sih Bill Gates nghabisi uangnya gimana, soalnya ada perhitungan ya, nggak tahu sih siapa yang ngitungnya itu, bahwa Bill Gates itu butuh waktu ratusan tahun untuk nghabisi harta kekayaannya. Bayangin ratusan tahun gitu. Makanya Bill Gates itu cara menghabiskan hartanya ini ya, dia tuh melakukan investasi di perusahaan, membeli properti, ya itu kayak berpoya-poya aja. Tapi di sisi lain dia tuh sangat baik, dia tuh berbagi barang koleksinya, dan koleksi yang dibagi itu bawa barang-barang mewah, membantu sesama. Ini sampai pengeluaran selanjutnya yang dilakukan oleh Bill Gates dari harta kekayaannya adalah dengan mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation. Pada laporan yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang lalu diketahui bahwa yayasan ini memiliki aset bersih mencapai 14 miliar. 14 miliar itu berapa ya? Dengan nilai 2 miliar disumbangkan oleh Bill Gates sendiri. 2 miliar disumbangkan untuk yayasan ini. Ini 2 miliar ini belum, nggak tahu nih dalam rupiah atau dolar ya. Kalau dalam dolar ini udah sampai triliunan. Itu Bill Gates, cara menghabiskan hartanya kayak gitu, dia nggak sombong. Dan cara pakaiannya juga, itu orang-orang kaya itu sederhana loh. Contohnya si Mark, kalian kenal kan sama si Mark yang pembuat Facebook? Itu si Mark pakaian itu sederhana. Nih, pakai kaos oblong doang nih. Meskipun dia sempat pakai jas, tapi dia tuh pakai jas untuk bertemu sama orang-orang yang orang-orang terkemuka kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi itu kan presiden kita dan orang-orang terkemuka. Dia pakai jas, masa iya ketemu presiden pakai pakaian biasa aja? Tapi ya nggak apa-apa sih, sama-sama orang gitu kan. Ngapa juga pakai harus mewah-mewah, tapi ya demi kesopanan gitu. Ini juga masuk TV juga dia pakai pakaian biasa gitu. Ini Bill Gates sama Jack Ma pakaian biasa aja gini. Jadi ya mereka ini orang-orang kaya dan pakaian itu sederhana, nggak nyombongan diri. Outfit sampai atas sampai bawah itu, dari atas sampai bawah itu nggak sampai ratusan miliar sampai jutaan rupiah nggak sampai. Biasanya kan orang-orang kaya itu ya pakai perhiasan, pakai sepatu mahal. Outfitnya itu dari atas sampai bawah tuh sampai hitung miliaran rupiah. Tapi ya buat apa juga gitu. Karena gini teman-teman, tujuan ini ya pemikiran orang kaya sebenarnya ya. Pemikiran orang kaya sebenarnya itu mereka itu berpikir bahwa tujuan kita itu menjadi kaya, bukan terlihat kaya ya. Tujuan orang kaya itu menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Bisa kita lihat tadi yang saya bilang tadi, pakaian biasa aja nih ya. Katanya orang kaya itu nongkrongnya di mall ya, nongkrong di mall. Ini saya kasih tahu bahwa mereka aja nongkrong ini pinggir jalan loh. Ini makan pinggir jalan sama istrinya. Nah ini Bill Gates nih. Bill Gates lagi kayaknya lagi ngantri ya. Ya, Bill Gates beli burger dan antri di pinggir jalan. Bill Gates cuy. Bayangin. Jadi ya orang kaya itu kayak gitu sebenarnya, jadi nggak perlu disombongi kan, kata saya bilang tadi. Oke, jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Kalau dari video ini kayaknya nggak ada yang diambil ya, tapi kalau orang-orang yang mungkin ya, ada juga sih orang-orang berpikir bahwa ini hal yang positif gitu. Mereka mengajarkan pada kita bahwa kita pasti bisa menjadi kaya dan bisa beli kayak HP mahal gini gitu. Tapi ya nggak gitu juga, moral itu tetap dinilai, attitude itu tetap dinilai. Jadi pelajaran kita dapati yang saya bahas tadi, orang kaya itu tidak diukur seberapa banyak dia mempunyai harta, tetapi kaya seseorang diukur seberapa banyak dia menyedekahkan hartanya. Catat itu. Yang kedua, tujuan orang kaya itu ialah menjadi kaya, bukan terlihat kaya.
Dan berikutnya bahwa ketika kita meninggal dunia, harta yang kita punya itu tidak akan dibawa mati. Tetapi bukan berarti harta kita nggak guna ya. Harta kita masih kok berguna. Misalnya nih, sebelum kalian meninggal, titip wasiat keluarga kalian, bilang tolong bangunin masjid, atau mungkin sebelum kalian meninggal ya, tapi nggak tahu juga kapan kita meninggal ya. Gini, kalian bisa bangun masjid nih dengan harta kalian, dengan harta yang kalian punya. Kalian bangun masjid, jadi ketika kalian meninggal dunia, ada orang yang sholat di dalam masjid itu yang kalian bangun, maka pahalanya ikut ngalir juga meski kalian telah meninggal dunia, dan itu disebut dengan amal jariah. Jadi nggak ada sia-sianya kalau harta yang diberikan Tuhan itu ya untuk membantu sesama ya, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Dan ada manfaatnya juga dan bisa dijadikan sebagai amal. Nggak kayak gini supaya jadi ajang pamer, nanti juga kalau mau nyombongi diri juga kayak gini ya telat gitu. Fir'aun itu udah duluan nyombong, adalah ujung-ujungnya dia tenggelam kan. Jadi hati-hati deh. Banyak juga yang mereka dapat kencaman negatif ini dari warga net. Cuman itu sih yang gua bahas pada video kali ini, sekalian ngisi konten kita. Karena sorry ya sebelumnya kalau gua tuh nggak sering upload video lagi karena gua tuh sibuk di kuliah. Dan jangan lupa sebelum kalian tutup video ini, like dan subscribe channelnya dan share pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna bagi mereka. Tolong bantu saya nih mengejar jam tayang dan AdSense karena ya gini kita nggak ada penghasilan corona ini gitu, saling bantulah. Oke, saya Jody Erensa, semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa bersedekah.